Jumpa lagi di Back to BDM. Kali ini saya bertemu dan akan ngobrol secara santai, secara ringan dengan seorang pegawai senior di KPK. Giri Suprabdiono. Mas Giri adalah pegawai yang berada di KPK sejak KPK lahir. Artinya sejak 2005 sampai sekarang 2021, Giri Suprabdiono itu sudah 16 tahun bergabung di KPK dan sekarang nggak tahu lolos di TWK atau tidak. Itulah yang akan kita obrolkan dengan Mas Giri yang mungkin juga nanti akan menyentuh bagaimana Mas Giri ini berburu napi-napi atau tersangka korupsi yang berada di luar negeri yang dibawa pulang ke Indonesia. Mas Giri, sampean lolos TWK atau enggak sih sebenarnya? Saya masuk 75 Pak yang nggak lolos Pak. Termasuk 75 yang nggak lolos? Iya. Sekarang masih ngantor? Masih, tapi bebas tugas Pak. Jadi saya memilih kadang masuk, kadang cuti. Kadang? Iya, karena kalau kita masuk kemudian tidak melakukan sesuatu itu juga secara nurani juga berat Pak. Dan kalau kita mundur gara-gara seperti ini mereka seneng. Karena kemudian mereka akan bilang kita nggak mecat. Mereka mundur gitu. Mundur sendiri. Jadi saya mencoba memaintain energi saya ini, kadang cuti, kadang masuk saya belajar di perpustakaan, baca buku gitu Pak. Cek email, WA, tapi biasanya kita melihat pekerjaan itu kita lakukan, kemudian kita hanya menyaksikan. Dan sebenarnya situasi ini situasi yang sangat aneh di KPK. Aneh? Iya. Anehnya di mana? Ya orang-orang yang biasa menangani perkara Pak, ada yang Kasatgas yang sedang hangat-hangatnya menangani habis OTT kan, misalkan ada kasus bansos, kasus kelautan, Tanjung Balai atau kepala daerah itu, tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan. Jadi tentu ini tidak membuat nyaman pegawai, sementara pegawai lain juga akan takut Pak. Takut ya? Ya, ini kalau misalkan kamu vokal, kamu berintegritas kayak 75, nasibmu kayak itulah gitu. Kurang lebih. Jadi kita memang situasinya unik saya bilang. Unik dan ya? Tidak nyaman sekali ya. Memang ada Mas Giri kan sejak di era Pak Taufikur Rahman Ruki ya, menjadi menjadi pegawai di KPK. Sebelumnya kerja di mana? Saya dulu di United Nations Pak. PBB yang di Jakarta namanya UNFPA, saya koordinator nasional di sana. Skopnya nasional, 5 tahun di sana, relatif masih muda dan gaji sudah double digit istilahnya kan. Udah double digit? Di tahun itu kan lumayan Pak. Terus saya ngelihat ada bukaan KPK Indonesia Memanggil 1, saya gabung. Gaji saya tinggal sepertiganya masuk Pak. Tinggal sepertiganya? Iya. Dan ketika saya memutuskan itu sampai demam 3 hari saya. Karena saya izin ke istri, gimana nih? Saya coba ini pindah ke lembaga yang kayaknya pemerintah mulai serius nih. Ada Mulyana yang ditangkap, Abdullah Putih kasusnya jalan yang helikopter. Ya udah coba aja. 3 hari saya demam Pak. Untuk bisa bergabung KPK, terus saya coba aja masuk. Dan ya ada kepuasan sih sampai KPK sejauh ini. Walaupun turbulensinya Pak, itu hampir berulang-ulang dan itu tentang eksistensi KPK terus gitu kan. Jadi negara ini sebenarnya poco-poco terus kadang-kadang komitmennya ya. Tapi kenapa Mas Giri sudah berada di bekerja di kantor UN, di kantor PBB di Jakarta dengan gaji yang besar, kemudian kok milih bergabung di KPK dengan gaji yang sepertiga? Kalau saya ngomong idealisme nanti kesannya kayak retoris Pak ya. Tapi itu benar demikian Pak. Jadi kayaknya kita harus lakukan sesuatu deh itu, legasi ke negara ini kan. Karena saya pelajari Pak, generasi-generasi terbaik itu mestinya gabung ke pemerintahan, termasuk penegak hukum. Generasi terbaik gabung ke pemerintahan. Dan itu prasyaratnya harus digaji secara profesional. Nah begitu saya melihat bahwa KPK itu punya sistem SDM sendiri, sistem penggajian sendiri, menarik nih. Makanya penggajian penyidik KPK, pegawainya itu berbeda. Jadi kalau penyidik Bareskrim waktu masih 2,5 juta, 3,5 juta, penyidik kita udah berani 6,5 juta Pak di 2006 itu. Di 2008 dinaikkan menjadi 14 juta paling enggak. 2011 Pak Abraham masuk tuh naik ke paling enggak 20,5 juta. Potong pajak tapi Pak. Dan persyaratannya nggak mudah Pak, nggak boleh terima honor. Bicara dimanapun nggak boleh, terima uang saku nggak boleh.
dijamu nggak boleh, main golf juga dilarang ketat sekali. Kemudian ada memang ikatan-ikatan kode etik yang pada prinsipnya kita harus lebih putih dibandingkan yang putih, itu nggak mudah. Dan salah satu pasal di Undang-Undang KPK itu kita dilarang ketemu pihak-pihak yang terkait kasus. Itu yang Pak yang bikin kadang-kadang asosial Pak. Asosial. Pak Budiman ya. Karena ini kalau saya ketemu orang ini kira-kira terkait nggak itu? Gitu. Jadi ketemu orang politik mikir karena takutnya juga terkait dengan kasus. Karena hukumannya 5 tahun kalau kita lakukan. Pidana 5 tahun. Nah inilah yang kemudian kadang-kadang dipahami orang KPK itu autis atau asosial segala macam. Padahal kita adalah orang yang sedang menjalankan undang-undang itu. Dan semangat reformasi itu kan membuat undang-undang KPK tinggi standarnya Pak. Termasuk kode etik segala macam itu. Sampai sekarang masih dijaga kode etik dan kode perilaku bagi pegawai-pegawai KPK? Kami menjaganya Pak. 75 ini sebenarnya penjaga itu Pak. Penjaga kode etik? Kode etik itu. Makanya ketika kemarin ada polemik menolak pimpinan yang melanggar kode etik itu kan salah satu bentuk. Dan memang persidangan terkait kode etik itu ada, memang belum diputus saja. Sehingga secara formal tidak ada, tetapi sebenarnya secara material itu terjadi itu di sana. Cuma kemudian kaget Pak Budiman, kemarin indikator merah yang membuat kita labeling tidak bisa dibina itu salah satunya menolak pimpinan yang melanggar kode etik. Kemudian menolak revisi undang-undang KPK. Kemudian tidak bisa diintervensi ketika menangani dan hanya takut pada Tuhan dan lain-lain. Jadi inilah yang kemudian kesimpulan, kalau itu benar Pak indikator, karena BKN sampai sekarang tidak mau menjawab. Iya. Kalaupun itu benar, maka nggak ada hubungannya tes wawasan kebangsaan itu, baik yang tertulis dengan interview, dengan kesimpulan itu. Karena kesimpulan itu diperoleh berarti di media dong Pak. Kita kefoto lagi demo segala macam. Kalau demikian adanya mungkin dari awal nggak usah diumumkan tes wawasan kebangsaan, profiling saja. Dan katakan di depan bahwa orang-orang yang demikian nggak cocok lagi di KPK. Tetapi kan kita berlindung di balik prosedur dan birokrasi yang namanya TWK. Tapi Mas Giri, waktu Mas Giri masuk ke KPK, bukankah juga menjalani tes juga ya? Panjang tesnya Pak. Apa aja tesnya itu? Tes administrasi itu pertama, kecocokan pendidikan segala macam. Kemudian yang kedua tes assessment, ada tes psikologi Pak. Tes psikologi. Kemudian ada tes IQ juga. Kepandaian kita dihitung menjumlah angka ketelitian. Bahasa Inggris kita dites juga. Kemudian interview, pendalaman, di sana bisa lewat berapa FGD segala macam. Lengkap sekali ya produk dari asesor itu. Kemudian tes kesehatan Pak. Tapi ada nggak yang tes-tes yang berkaitan juga dengan wawasan kebangsaan ketika menjadi pegawai? Jadi pegawai wawasan kebangsaan itu saya dites tahun 2005 Pak. Isu kayak gini nggak ada. Oh belum ada isunya waktu itu. Wawasan kebangsaan kan muncul belakangan ini begitu ada isu radikalisme, terorisme segala macam itu kan. Jadi kalau saya pernah merasakan tes terakhir itu menjadi calon pimpinan KPK 2 kali Pak. Capim KPK. 2014 dan 2019. Di 2014 saya masuk 19 besar dari sekitar 823 peserta. Tahun 2019 saya masuk 40 besar dari jumlah peserta yang sama lah, 900-an berapa itu. Di sana ada tes radikalisme kebangsaan, ada Pak. Jauh lebih banyak malah di sana. Wong di sana itu pesertanya samping saya Pak Jimli Asidik, Ketua Mahkamah Konstitusi dan segala macam. Dan ada Angkatan Darat, psikologi Angkatan Darat melakukan tes. Dan kami lulus di sana. Kami lulus pada waktu itu. Lulus. 2014 Pak Firly kan nggak ikut, saya ikut. Ketuanya Pak Agus yang jadi. 2019 saya ikut, lulus juga. Ketuanya Pak Firly. Jadi kalau misalkan isunya kebangsaan, dengan capim saya lulus bareng mereka, sekarang dites dengan hal yang kurang lebih sama, kok saya nggak lulus? Gitu. Kurang lebih sama ya? Kurang lebih sama, karena ada satu yang berbeda itu tes IC Pak. Tes IC yang mungkin BKN apakah menggunakan lembaga lain, tapi pertanyaannya kurang lebih masalah-masalah negara, Pak. Misalkan pertanyaan utang, LGBT, kemudian Papua Merdeka, ditanya tentang HTI, FPI, kemudian ditanya tentang Habib Rizik gitu kan. Yang terkini gitu kan, itu zaman capim belum ada. Belum ada. Nah, baru ada di belakang. Nah,
Jawabannya juga normatif aja kan. Istilahnya kan itu bukan isu pemberantasan korupsi yang harus kita jawab secara detail gitu Pak. Iya. Tetapi saya meyakini itu nggak ada kaitan kuat Pak dengan profiling yang ada tadi. Dengan yang 9 indikator merah, kuning, dan hijau tadi. Karena tidak ada misalkan kesimpulan tentang demo terhadap penolakan pimpinan KPK melanggar kode etik, nggak ada juga di sana. Di pertanyaan tadi. Tetapi kemudian ada pertanyaan ambigu Pak yang membuat kita bingung itu misalkan setuju tidak setuju angka 1 sampai 7 gitu kan. Pertanyaannya orang Jepang itu kejam. Bingung kan kita jawabnya. Maksudnya apa nih? Dijawab kejam, kita rasis. Nggak dijawab kejam, kamu lupa sejarah tentang penjajahan Jepang. Gitu. Atau pertanyaan orang Cina sama saja. Maksudnya apa nih? Apakah kita jawab iya itu nanti rasis? Kalau enggak kita kemudian nasionalisme kita turun karena bukan WNI taruhlah gitu. Atau ada kaitannya dengan isu Cina yang sekarang berkembang gitu kan. Nah tentu itu ada interpretasi. Makanya kalau misalkan BKN itu mengeluarkan metodologi dan indikatornya dan nilai kita akan coba buka sama-sama gitu kan. Sayangnya keterbukaan itu nggak ada sampai sekarang. Dan kita masuk 51 atau 24 juga nggak tahu juga. Tapi waktu tadi orang Jepang kejam dijawab apa? Kalau saya ya itu rasis, saya jawab ya enggak lah. Tidak setuju saya. Tidak setuju itu kecuali pertanyaannya penjajah Jepang kejam, saya jawab setuju gitu kan. Tetapi kalau orang Jepang, teman saya orang Jepang banyak yang baik gitu kan. Dan segregasi kayak gini kan gini Pak, isu kebangsaan itu tidak boleh merendahkan bangsa lain, prinsip banget itu. Jadi negara kesatuan dalam wawasan kebangsaan itu mempertimbangkan juga tidak boleh merendahkan bangsa lain. Itu prinsip-prinsip universal. Jadi saya tergoda terus ngomong TWK terus ini Pak jadinya. Pak, ya. Jadi Mas Giri kalau juga kalau disebut-sebut di media gitu kan, Mas Giri disebut-sebut memberikan kuliah soal wawasan kebangsaan juga. Lebih tepatnya narasumber. Pak. Narasumber. Ya. Kalau pengajar itu kan profesi Pak. Oke. Di KPK dilarang kita nyambi. Jadi saya sering menjadi narasumber di Lemhanas, baik pejabatnya atau istrinya. Sespim Polri, Sespimen, Sesko AD, kemudian level-level menteri, senang mereka mengundang saya, nggak tahu saya karena apa, mungkin cocok dengan bahasa yang saya pakai mungkin. Karena saya biasanya lebih banyak menyampaikan yang tailored Pak, yang menggunakan bahasa mereka. Misalnya di Kemenham itu biasanya saya menggunakan strategi integritas sebagai pertahanan masa depan. Jadi kamu jangan fokus ke alutsista terus ini. Karena kita punya pesawat dan kapal selam pun kalau lauk pauk pegawai ini nggak diurus, kemudian nyari penghasilan sendiri-sendiri, bobol itu nanti kalau kena suap gitu kan. Nah rupanya mereka senang. Atau misalnya di Kementerian Keuangan gitu kan, saya menggunakan tagline integritas sebagai single currency misalnya. Jadi integritas itu sebagai mata uang tunggal masa depan itu. Jadi menjadi pegawai jujur segala macam itu prasyarat itu, standar minimal gitu kan, menjadi untuk bisa kompetisi di masa depan. Kalau saya di Wantana sering diundang, ketika mereka merumuskan strategi pertahanan nasional, saya katakan ini loh. Jadi jangan kita berpikir pada fisikal, SDM harus dibenahin ini, penggajian TNI harus bagus nih. Kemudian ingatlah cerita tentang tembok besar Cina gitu kan. Ribuan kilometer tinggi sekali bobol, bukan karena digempur secara fisik, tetapi penjaganya kena suap. Nah, gimana pertahanan masa depan itu diciptakan biar pegawai-pegawai Indonesia itu nggak kena suap gitu kan? Ini gara-gara Nazarudin misalkan, buron Nazarudin, dia memalsu paspor, dia hanya nyuap berapa juta saja, kita kehilangan buron, dan untuk bisa mengembalikannya Pak, kita harus menyewa private jet yang nilainya hampir 5 miliar. Oke, nanti saya coba tanya soal Nazarudin itu. Tapi kan sudah pernah ngajar di Lemhanas, di Wantanas, di Kementerian Keuangan. Temanya adalah soal integritas dan wawasan kebangsaan. Sudah pernah ikut di tes di Capim KPK dengan tes serupa, kan 2 soal wawasan kebangsaan. Dan saya dapat penghargaan Pak Desember 2020. Penghargaan apa? Namanya Makarti Nagari Bakti Award, itu sebagai lulusan Sespim terbaik. Sespim terbaik. Ya, dari 60 direktur berapa lembaga, didiklat 4 bulan, kemudian dinilai sosiometrinya, tugasnya,
dan aktualisasinya dalam kepemimpinan, saya terbaik dapat award itu tadi. 3 bulan kemudian saya dites nggak lulus PNS, jadi kayak penghinaan ini Pak. Penghinaan. Saya direkturnya PNS loh Pak. Dibandingkan direkturnya PNS saya lulusan terbaik, ini urusan jadi PNS saya nggak lulus gitu kan. Jadi apakah memang mereka ingin menghinakan kita seperti ini, padahal saya tidak berpikir untuk diri saya sendiri. Bagaimana keluarga Hotman Tambunan, Andre Nainggolan yang dan segala macam itu tadi, Novel Baswedan, Pak Sujanarko yang tinggal seminggu pensiun kemudian dilabeling jadi pegawai yang tidak bisa dibina dan merah. Ini kejam sekali ini. Kejam. Dan kita akan lawan karena ini masalah martabat dan masalah juga harapan masyarakat juga. Apa yang terjadi Mas? Kok bisa menerima Sespim terbaik, dapat piagam, kok kemudian tapi nggak lulus gitu? Apa yang terjadi? Saya nggak tahu Pak. Jadi nggak logis sebenarnya. Jadi ya yang paling tepat mengapa orang yang merencanakan untuk menyingkirkan ini sebenarnya mesti menyingkirkan. Iya. Jadi Mas Giri merasa disingkirkan. Ya kurang lebih itu Pak. Kenapa muncul perasaan itu? Karena secara logika dan rasional rasa-rasanya nggak mungkin orang ini nggak lulus gitu. Jangan melihat diri saya lah Pak. Ya. Ada seorang admin, netralitas dia, kebangsaan kita, hubungan baik dengan beberapa lembaga bagus, melayani pimpinan dengan berbagai periode, nggak lulus juga. Apa yang kita lihat perilaku kebangsaan dia itu udah tercermin secara penuh, nggak lulus gitu kan. Indikatornya apa? Atau misalkan kita melihat orang yang istilahnya menjalankan tugasnya, penyidik itu kan nggak banyak ngomong ya Pak ya, tapi hasil-hasilnya banyak gitu kan. Itu orang mesti dapat gelar pahlawan orang-orang kayak gini nih. Tetapi kemudian dengan hanya tes berapa jam nggak lulus. Sementara saya ngelihat tersangka KPK yang diduga menerima suap 10 miliar lebih itu Pak di kasus Tanjung Balai. Untuk bisa mengeluarkan dia dari KPK harus sidang 2 minggu Pak, Dewas. Dibuktikan melanggar kode etik ini, oke kamu keluar. Lah kita Pak, tes gitu kan. Ditanya tentang orang Jepang itu kejam segala macam. Kemudian mereka menginterpretasikan itu salah gitu kan. Kita harus keluar gara-gara seperti ini. Apakah kita lebih jahat dibandingkan orang yang terima 10 miliar dari kasus? Ini kan menyakitkan bagi kita. Nggak logis itu kan. Maka ketidaklogisan inilah yang kemudian kita berpikir ini kayaknya sih penyingkiran saja sih. Penyingkiran. Karena ini 9K Satgas ini nggak main-main semuanya ini. Lagi megang kasus yang lagi on semua. Andre Nainggolan lagi bansos. Rizka Anung Data lagi pegang Tanjung Balai. Novel sedang pegang EKTP dan kasus kelautan. Ambarita Damanik sedang pegang EKTP. Budi Agung, kemudian Afif, Budi Sukmo, Harun juga lagi banyak OTT juga segala macam. Kemudian ada 17 penyelidik di sana juga. Ada 5 penyidik tambah. Jadi 31 secara total. 31 per Pak. 150 orang. 20%. Itu dari segi kuantitas. Jadi jangan dibandingkan 75 ke 1.200. Kemudian bicara kualitas Pak. Kualitas ini orang yang sudah matang Pak. Ini istilahnya sudah penyidik sekelas apa ya istilahnya ya? Bahasa saya itu bukan Novel dan kawan-kawan sih. Novel dan orang-orang sekelas Novel Pak. Jadi saya nggak usah bercerita tentang diri saya lah, bercerita teman-teman saya nggak rela mereka Pak dilabeling seperti itu tuh. Dan ketika kita bertemu dengan mereka, pedih rasanya kan. Aku kurang apa lagi gitu. Misalkan untuk Republik ini melakukan yang terbaik untuk kebangsaan, jarang pulang, tengah malam baru pulang, kadang-kadang keluarga kita juga dapat sisa waktu kita saja, dapat tambahan duit juga enggak, terima honor juga enggak. Kemudian kehidupan sosial kita demikian terbatasnya gitu kan. Tapi kemudian yang kita dapatkan penghinaan semacam ini. Jadi gimana Pak ya, mengungkapkan perasaan seperti ini. Dan saya terima kasih bisa menyampaikan di forum ini sebenarnya. Jadi Mas Giri dan teman-teman merasa disingkirkan melalui sebuah proses yang tidak fair, yang tidak terbuka, dan sampai sekarang juga nggak ketahuan sebetulnya kalau jawaban itu salah atau benar. Ya interpretasi Pak, karena bukan salah benar sana. Dan selalu berlindung di balik
asesor punya kewenangan untuk menggunakan berbagai metode. Tapi itu nggak tepat lah. Nanti waterboarding dilakukan juga biar ngaku kan nggak bisa juga. Ini menjadi pegawai KPK alih status. Mahkamah Konstitusi bilang, Pak, tidak boleh. Alih status tidak boleh merugikan pegawai dengan alasan apapun karena mereka sudah berjasa memberikan kontribusi dan pengabdiannya kepada pemberantasan korupsi. Loh, kemudian diinterpretasikan lain, labeling merah segala macam. Kenapa? Mereka tidak pandai membaca konsideran dari Mahkamah Konstitusi, juga sedikit menyimpang dari pidato Presiden. Kok bisa seorang pimpinan KPK dan kepala BKN kemudian tidak membaca atau menafsirkan secara berbeda konsiderannya Mahkamah Konstitusi dan perintah dari Presiden? Mungkin ada, saya nggak tahu Pak, di balik ini apakah memang, karena begini, melihat bagaimana runtutan, bagaimana hasil tes itu diserahkan, dibuka, dirapimkan, sampai keluarkan SK 652, kita membebaskan, melepaskan tugas dan tanggung jawab, itu hitungannya cepat sekali. Cepat sekali. Dan kayak harus 7 Mei gitu kan. Harus 7 Mei. Padahal Harun sedang OTT Nganjuk. Itu hari Minggu, Jumat dia udah dilepas tugas dan tanggung jawabnya itu. Harus 7 Mei, ada apa itu kan. Kemudian tiba-tiba permintaan red notice terhadap buron baru diberikan setelah itu, ada apa itu. Kemudian tiba-tiba kemudian ada apa ya, matinya hati gitu kan. Publik mengatakan tolong dong 75 ditunda. Pakar mengatakan kita masih punya waktu sampai Oktober 2021 masa peralihan. Kok memaksakan 1 Juni hari Pancasila dan menggunakan Pancasila untuk labeling gitu kan. Teman-teman protes Pak hatinya Pak. Nggak bener ini kalau kita di labeling orang anti Pancasila gitu kan. Dan itu ada Hindu, ada Buddha, ada Nasrani gitu kan, ada Muslim. Kita dulu kenyang difitnah Taliban, kadrun segala macam Pak. Tapi nyata-nyatanya begitu 75 ini nama keluar, orang menyaksikan KPK pluralis gitu kan. KPK tidak seperti yang dituduhkan tadi radikal terhadap agama tertentu, enggak juga sebenarnya. Tapi apa yang terjadi di KPK sampai muncul tuduhan radikal, tuduhan kadrun, tuduhan Taliban? Ya mungkin saya ulah buser ya menurut saya Pak. Karena memang sebelum ini kan ada revisi undang-undang KPK. Sebelumnya lagi ada apa istilahnya ya, luka-luka politik lah saya bilang. Dan mungkin ada orang-orang tertentu yang ingin menutup isu yang sebenarnya terjadi. Dan itu ini orang-orang yang pinter Pak. Orang pinter, cerdas, dan ya saya bilang licik lah istilahnya. Licik yang menggunakan isu Taliban untuk menutupi sesuatu yang sedang terjadi di KPK. Iya, karena memang untuk membuat orang tuh apa istilahnya, meyakinkan terhadap suatu isu itu kan ada proses visualisasi, marketing, dan penggunaan strategi Pak. Termasuk strategi membenturkan kita pada isu faith. Kepercayaan itu. Tuh novel jenggotan, kemana-mana pakai gamis, wong ini dipoto tiap dari masjid ke apartemen. Tuh lihat Harun nyambut novel, dia pulang dari Singapura, dia baru sholat masih lupa nggak copot kopiahnya. Atau mungkin melihat saya, jenggotan itu. Saya pernah bercanda Pak kan, jenggotan ini dikirain Taliban kan, padahal tetangga saya pernah ngejek saya kan. Motor gedenya nggak nyampe-nyampe Mas. Loh kenapa? Oh tak pikir Harley gitu kan. Nah, jadi pikir saya orang Harley. Jadi orang tidak bisa mana itu fashion gitu kan. Penampakan kemudian di framing. Itu yang berbahaya Pak. Dan nggak masuk akal sebenarnya kalau misalkan itu fitnah-fitnah itu dibenturkan kepada kita untuk mendelegitimasi. Kan ini delegitimasinya novel nih, novel dan kawan-kawan. Ini bukan novel dan kawan-kawan, ini novel dan orang sekelas-kelas novel Pak. Novel itu hanya salah satu. Kalau kita hitung OTT-nya paling banyak siapa ya? Harun Ar-Rasyid. Harun itu seangkatan sama saya. Raja OTT yang itu ramai itu. Karena memang ketika kita dibenturnya nih, kan pernah nih marah nih kaum Nadliyin ini kenapa kok ditarget nih orang NU gitu misalkan kan. Ini buktinya Ketua P3 kena, kemudian Menpora kena gitu kan, kemudian ada dan lain-lain itu kan.
Padahal yang nangkep itu ya Harun Ar-Rasyid juga, Pak. Orang NU juga, arek Madura, si Cak Harun itu kan. Tapi kemudian framingnya seakan-akan ini golongan lain ini di KPK yang nangkepin dalam warna yang sama. Saya agak lugas di sini untuk mengatakan bahwa kepada saudara-saudara ya saudara-saudara saya, ini bukan isu seperti itu. KPK itu tegak lurus agar tidak terpengaruh oleh politik apapun. Kalau tidak menyentuh warna tertentu itu masalah waktu saja. Karena saya yakin kalau nggak tembus di periode pimpinan ini akan tembus di periode berikutnya. Karena daluarsa kasus itu 18 tahun, Pak. Kalau hukumannya di atas 6 tahun. Jadi kita mesti taruh itu karena ada strategi juga di sana. Dan nggak bisa buru-buru karena penyidik kita terbatas juga dan kadang-kadang ada strategi penyidikan. Makan bubur gitu misalkan. Makan bubur. Kalau terlalu panas jangan langsung ke tengah, itu pinggir dulu aja gitu. Lama-lama ke tengah juga. KTP kan strategi bubur tuh, Pak. Dirjennya kena dulu ya, kena juga ketua DPR gitu kan. Nah ini yang kadang-kadang masyarakat tidak memahaminya secara baik. Jadi kemudian anasir-anasir tebang pilih itu terus berkembang, nggak berhenti dari dulu gitu kan. Tapi kalau Taliban itu dikaitkan katanya memang seringnya mengundang tokoh-tokoh luar yang dicap radikal untuk berceramah di KPK sehingga itu semakin mengukuhkan bahwa memang ada Taliban atau radikal di KPK. Gimana Mas Giri merespon itu? Bisa jadi, Pak, karena memang gini, orang penceramah ini udah lama kan ceramah di KPK mungkin sejak 2006, 2007 sejak di gedung lama kan, ya. Karena misalnya masjid itu punya langganan kan. Misalnya ada Tengku Zulkarnain almarhum, ada beberapa orang penceramah, ada UAS kan. Dengan gaya bahasa mereka kan kadang-kadang lucu dan lain-lain itu cocok. Sementara penceramah ini punya sisi lain, pandangan politik. Misalkan di Twitter, di Instagram yang kadang-kadang berseberangan dengan kelompok politik tertentu gitu kan. Nah ini kadang-kadang diasosiasikan, Pak. Apalagi zaman Taliban itu berkembang di zaman Pilpres tuh, Pak. Jadi seakan-akan adanya penceramah itu tuh bagian dari afiliasi politik. Padahal ini secara lama, orang-orang udah lama. Dan bisa dilihat di ceramah-ceramahnya itu nggak ada kaitannya dengan sikap politik itu tadi. Tapi ini memang dalam dunia Pak, citra itu kan, visualisasi dan judgement semacam ini memang tidak secara rapi dikerjakan oleh KPK kemarin kan. Jadi baru agak telat gitu kemudian karena itu dipandang sebagai bentuk Talibanisme gitu kan atau radikalisme, ya buser-buser senang Pak, itu makanan bagi dia gitu kan. Apalagi ini kan korban dari bukan korban lah. Pemberantasan korupsi itu kan mengancam banyak-banyak koruptor dan itu memang memegang sendi-sendi ekonomi. Mas Giri, jadi kinerja sudah 16 tahun, ada prestasi-prestasi internasional, kalau itu diakui sebagai prestasi, dan sekarang Mas Giri dinyatakan tidak lolos menjadi ASN. Gimana perasaan Anda? Ya mungkin Pak Budiman bisa jelaskan lah ya seperti apa. Jadi seperti orang yang berharap dapat gelar pahlawan tiba-tiba dilabeling bahwa orang ini merah, tidak bisa dibina, tidak Pancasila. Ini menyakitkan. Dan mungkin memang tujuan mereka ingin menghinakan kita. Jadi ingin menghinakan. Kenapa harus dihina? Saya nggak tahu. Saya pikir orang-orang pengkhianat semacam ini yang menggunakan Pancasila untuk urusan politik atau urusan tertentu itu pengkhianat. Jadi saya setuju dengan Buya Syafi'i Ma'arif mengatakan. Beliau mengatakan dalam beberapa hari yang lalu, orang yang menggunakan Pancasila sebagai alat politik adalah pengkhianat. Tapi Mas Giri kan belum tentu masuk yang 51 atau masuk yang 24. Saya barusan dapat kabar yang 24 udah di email untuk rapat dan saya nggak dapat email. Artinya saya masuk 51. Berarti. Masuk 51. Ya. Katakanlah email itu salah dan masuk yang 24, Mas Giri masih ingin dibina? Nggak mau lah Pak. Itu mengonfirmasi saya nggak lulus. Kurang apa lagi Pak? Mestinya saya kumlot di sana. Kumlot? Ya aku malah disuruh nggak lulus itu kan. Kumlot perguruan tinggi ujiannya ujian kelas apa itu saya nggak tahu itu, TWK itu. Tapi gimana ya? Susah menjelaskannya. Karena ancaman di balik birokrasi prosedural itu seperti ini Pak, sulit memang. Melawan bayangan kita. Jadi Anda tetap akan melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan yang terjadi?
saya akan menggunakan upaya hukum dan melakukan perlawanan sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya, Pak. Karena kami ini orang terhormat. Diajari bagaimana melakukan etika yang terhormat. Jadi kita akan lawan upaya hukum, advokasi, memanggil nurani dan hati seperti sekarang ini. Jadi kalau saya bukan sekedar bicara kemanusiaan loh, Pak. Di balik keputusan itu ada keluarga. Bapak lihat video itu bagaimana istrinya. Istri yang selama ini berkorban memberikan waktu pada suami untuk bekerja hampir 24 jam, kemudian dia kehilangan mata pencariannya, nyari pekerjaan di masa pandemi, ada anak yang harus dihidupi, ada keluarga yang punya kebanggaan dan karir masa depan. Hilang dengan gara-gara tes yang semacam ini gitu. Gak manusiawi saya pikir ini. Kalau seandainya perjuangan Mas Giri dan kawan-kawan harus menerima kekalahan? Kita boleh kalah dalam suatu pertempuran, Pak, tapi kita nggak boleh kalah dalam peperangan. Itu kan tagline yang penting. Tapi kita bisa berjuang di tempat lain. Artinya apa? Ya mungkin ada ruang-ruang yang bisa kita manfaatkan karena begitu. Tapi kita coba dulu, Pak. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah. Artinya bisa jadi ini keputusan politik. Karena sebenarnya bisa diselamatkan kalau mau. Gitu. Atau bisa jadi ya memang Tuhan menakdirkan kita sampai sini saja gitu kan. Okay. Cukup Giri kamu 16 tahun di sana, saatnya kamu berada tempat lain, mungkin tempat lain itu lebih baik dari kamu. Dan kalau kamu dihinakan sekarang, bisa jadi kamu dimuliakan. Dan saya pikir Pak Budiman memuliakan saya bisa hadir di sini, Pak. Dan itu mungkin nggak kebayang kalau saya nggak masuk di 75. Jadi Tuhan punya cara untuk juga menolong itu ketika hamba-hambanya itu udah hampir diputus asa itu. Dan ini Mas Giri menganggap ini sebuah keputusan politik. Menurut saya bukan hal teknis ini. Perhitungan politiknya panjang. Perhitungan politiknya pimpinan KPK atau perhitungan politik negara untuk menyingkirkan dalam bahasa Mas Giri? Karena kalau 75 itu dianggap sebagai simbol akan menghalangi, Pak, hajatan pemilu 2024. Ya. Karena Juli tahun depan itu udah mulai tahapan, Pak. Juli 2022 tahapan itu udah masuk. Kalau kita Juli tahun depan, logistik harus disiapkan di tahun sekarang. Nah, saya nggak tahu nih siapa yang punya kepentingan di sini. Tapi pundi-pundi ini mesti diselamatkan nih, apalagi zaman pandemi gitu kan. Dari kasus Bansos Jakarta aja sekian besar, Pak, kalau se-Indonesia seperti apa. Belum lagi injeksi pada korporasi yang lebih sulit untuk kita kontrol juga di sana kan. Untuk program PEN dan segala macam itu kan. Kemudian ini zaman pandemi itu uang yang beredar di swasta nggak banyak, Pak Budiman. Orang lagi susah. Nyumbang untuk pemilu juga saya itu perusahaan saya nggak bangkrut aja udah syukur. Apalagi nyumbang pemilu. Maka yang dipikir oleh orang yang coba untuk mencari logistik bisa jadi APBN. Walaupun dari pajak sudah makin seret, APBN adalah sumber pendapatan yang clear di sana. Nah, apakah ada hubungan di sana saya nggak tahu. Tetapi kalau ini kan kadang-kadang kita hanya disederhanakan, kamu nggak lulus TWK, PNS itu kalau misal ngelamar ya harus kayak gini gitu kan. Mungkin kamu nggak cocok jadi PNS. Tapi begini, saya ingin menyampaikan di forum ini, bukan kita nggak pengen jadi PNS, Pak Budiman. Karena satu-satunya cara bagi kami untuk bisa melanjutkan untuk memberantas korupsi di KPK harus jadi PNS, nggak ada pilihan lain. Pegawai kontrak nggak mungkin menyalahi undang-undang. Jadi mohon dipahami bahwa kita bukan ribut karena tidak terima jadi PNS. Itu adalah satu-satunya cara kami untuk bisa melanjutkan pemberantasan korupsi. Kemudian juga diskriminasi yang tadi, tes wawasan kebangsaan KPK sedemikian detailnya gitu kan. Sampai background check segala macam, internet. Sementara persyaratan KPU ketika seseorang jadi presiden, gubernur, bupati, DPR dan DPRD cuma butuh selembar, Pak. Pernyataan setia pada Pancasila, undang-undang dia tanda tangan, paling pakai meternya gitu kan. Selesai. Dan kalau tidak memenuhi lagi diberikan kesempatan oleh KPU lagi gitu kan. Tapi bagi kita tes ambigu, metodologinya nggak jelas, langsung hasilnya kamu tidak layak di KPK. Jadi diskriminatif. Apakah kemudian pegawai KPK itu posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan gubernur, bupati, dan DPRD tadi? Tesnya sedemikian gampangnya. Apakah
kami memang direncanakan ditarget untuk tidak lulus dengan pola-pola prosedural dan birokrasi semacam ini. Dan Mas Giri merasa ditarget untuk tidak lulus. Bukan soal perasaan, ini udah fakta, saya nggak lulus. Dan teman-teman adalah orang yang warna yang sama, orang yang memegang teguh integritas, tidak bisa diintervensi, karena memang nggak bisa diintervensi kasus, Pak. Kesalahan bahwa kalau intervensi pimpinan kepada bawah, bukan, itu nggak boleh intervensi. Karena dalam penanganan kasus penyidik, penyelidik, dan jaksa penuntut umum punya independensi. Maka saya tertarik gini, saya jadi teringat di Serious Fraud Office Inggris, Pak, KPK-nya Inggris. Begitu saya ketemu direkturnya, saya kaget. Duh, direktur kok cuma di kubikel gitu kan, nyampur sama yang lain gitu kan. Kemudian direktur kayak diberlakukan teman yang lain. Kemudian dia bilang begini direkturnya, saya itu di sini cuma manajemen aja. Urusan kasus mereka adalah raja-raja dari kasus itu. Dia punya kewenangan menentukan kasus itu sendiri. Pulang dari Inggris tahun 2000 berapa itu 2010 saya terapkan, Pak. Karena saya nggak nangani kasus, yang saya tiru apa, Pak? Saya duduk di kubikel. Jadi nggak kayak direktur lain. Direktur lain punya ruangan gitu. Saya masuk kubikel bersama teman-teman. Saya mengatakan pada mereka, bukan karena ruanganku aku berbeda, kita kubikel dan lebih enak, Pak. Terbuka, kondisi cair, tidak di ruang tertutup segala macam. Paling saya sediakan ruang tertutup, ruangan kecil kalau ada orang yang curhat dan segala macam. Ini kan asik nih, Pak. Pola yang semacam itu, bahkan puncaknya, Pak, ini mungkin hal yang ingin saya sampaikan pada publik. Saya diundang 2 kali oleh Kemenkyu sebagai narasumber pakar, karena Kemenkyu membuat pedoman dan standar tentang budaya egaliter di Kemenkyu. Kemudian dia mengundang saya 2 kali untuk bagaimana sih egaliter di KPK kemudian diterapkan di Kemenkyu. Saya jelaskan di sana. Dan karena itu menjadi pedoman budaya egaliter di Kemenkyu. Nah, saya melihat bahwa kepemimpinan yang sekarang itu di zaman Pak Firly itu coba meninggalkan budaya itu. Meninggalkan budaya itu? Iya. Ada transformasi budaya yang disampaikan oleh teman saya Hotman di media itu menurut saya benar. Jadi budaya kritik itu semakin sulit, tipis, kemudian partisipatif juga semakin menipis. Jadi namanya Rapim tuh jarang melibatkan eselon 2, kebanyakan eselon 1. Kemudian tidak suka berbeda pendapat. Dan saya mungkin bisa jadi ditarget gara-gara itu, Pak. Ditarget? Gara-gara apa? Di Rapim saya satu-satunya direktur yang menolak mobil dinas. Mobil dinas? Iya. Yang karena rame zaman itu, anggaran mobil dinas KPK cukup besar, sementara situasinya pandemi. Jadi standar, terus kemudian pakai standar yang normatif biasa, Pak. Memang kalau sesuai APBN, standar Kemenkyu, direktur tuh bisa beli nih mobil harganya bisa sampai 300 juta sekian nih. Kalau eselon 1 500 juta sekian gitu kan. Saya kan berbunga-bunga juga, kapan saya punya mobil dinas? Karena pejabat KPK kan nggak ada mobil dinas, Pak. Tetapi saya memilih nurani saya ketika saya nggak memilih mobil dinas. Dan saya katakan di forum itu, dan ketua marah. Ketua marah? Yang saya sampaikan adalah, tidak pantas kita meminta mobil dinas dikala orang lagi susah seperti itu. Walaupun itu menjadi hak kita, nggak pantas kita. Karena kita sudah dapat uang transport itu bisa kita pakai naik kereta atau mobil sendiri. Dan kemudian kalau mobil dinas itu nanti, bagaimana orang melihat kita? Karena KPK itu ngapain aja dilihat orang gitu kan. Jadi untuk menutup ini Pak Budiman, saya nggak sedih dicap menjadi bagian 75 itu menjadi kebanggaan karena kita punya warna yang sama. Tapi di saat yang sama, saya tidak terima kalau kehormatan, kemudian perjuangan dan harapan masyarakat itu pupus gara-gara tes wawasan kebangsaan yang nggak bisa dipertanggungjawabkan seperti itu.